Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Tiap hari ia tiada henti, Mbok Srini selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari raksasa hijau buto ijo yang kebetulan lewat mendengar doa Mbok Srini. Dengan suaranya yang menggelegar, raksasa itu bertanya, "Hei wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Srini terkejut. Dengan gemetar ia menjawab, ia mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Namun sepertinya hal itu tak mungkin mengingat usianya yang sudah tua dan suaminya juga telah meninggal. Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Tanya si raksasa. Baiklah, aku bersedia, sahut Mbok Srini menjawab walau hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan seram. Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun, ucap si raksasa menggelegar. Tidak ada pilihan lain, Mbok Srini menerima syarat tersebut. Raksasa itu memberinya segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Srini pun mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji mentimun yang didapatkannya. Biji itu tumbuh dan berubah dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buahnya yang sangat besar siap untuk dipanen. Betapa terkejutnya Mbok Srini ketika sudah memetik salah satu buah mentimun. Di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu dinamai Timun Mas karena ia lahir dari timun yang warna keemasan. Beberapa waktu kemudian, raksasa pun kembali mendatangi kediaman Mbok Srini dan Timun Mas. Saat itu Timun Mas yang berusia 6 tahun hendak dimakan oleh raksasa tersebut. Tak kehilangan akal, Mbok Srini pun mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak jadi santapan raksasa. Sabar, aku akan menyerahkannya padamu, tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan, kata Mbok Srini. Ia sedang pergi, percayalah padaku. Kembalilah 2 tahun lagi, aku jamin ia sudah gemuk, jawab Mbok Srini. Raksasa itu percaya pada perkataan Mbok Srini. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikirnya. Sepeninggal raksasa, Mbok Srini mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia juga berdoa supaya Tuhan memberinya jalan keluar. Suatu malam Tuhan menjawab doanya. Mbok Srini bermimpi bertemu dengan seorang pertapa di gunung. Pertapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Mas. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Mas akhirnya mencapai puncak gunung. Ia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. "Permisi kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang kakek akan membantuku melawan raksasa jahat yang hendak menyantapku," sapa Timun Mas. "Oh, kau yang bernama Timun Mas? Ya, aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang," pesan si pertapa itu. "Langkah kakinya lebar, aku pasti mudah tertangkap," kata Timun Mas heran. "Ambillah 4 buah bungkusan kecil ini, lemparkan satu persatu ketika kau melarikan diri," jawab pertapa itu dengan tegas. 2 tahun berlalu. Saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas. Benar saja, tiba-tiba terdengar langkah kaki dan teriakan menggelegar. "Mbok Srini, mana anakmu? Aku sudah lapar," teriaknya. "Kumohon jangan makan dia," pinta Mbok Srini. "Enak saja, kau sudah berjanji, kau tak boleh mengingkarinya," jawab raksasa. Dengan terpaksa, Mbok Srini membawa Timun Mas menemui raksasa itu. Timun Mas berbisik padanya, "Jangan khawatir, Bu." Timun Mas segera membuka bungkusan pemberian kakek pertapa itu. Bungkusan
pertama ternyata berisi biji mentimun. Ia melemparkannya ke arah raksasa. Keajaiban pun terjadi. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak. Langkah raksasa tertahan oleh ladang timun itu. Dengan susah payah ia harus melewati rintangan dan batang-batang pohon yang meliliti tubuhnya. Namun ia berhasil meloloskan diri. Ia bertambah marah. Kemudian bungkusan kedua itu berisi jarum. Timun Mas melemparkan jarum-jarum itu. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat. Raksasa harus bekerja keras menerobos pohon-pohon bambu itu. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Sambil terus berlari, ia melemparkan isi bungkusan itu, yaitu garam. Lagi-lagi keajaiban terjadi. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Namun lautan itu tak menjadi penghalang bagi raksasa. Ia berenang melintasi lautan itu dan berhasil mencapai tepi. Raksasa mulai kelelahan, tapi mengingat lezatnya daging timun Mas, ia kembali bersemangat berlari. Timun Mas ketakutan melihat kekuatan raksasa itu. Bungkus terakhir adalah harapan satu-satunya. Sambil berdoa, Timun Mas membuka bungkusan keempat. Isinya terasi. Sekuat tenaga, Timun Mas melemparkan terasi itu ke arah raksasa. Apa yang terjadi? Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas mendidih. Raksasa yang berlari kencang tak dapat menghentikan langkahnya. Ia pun terperosok ke dalam lumpur. Ia berteriak dan meronta. Namun semakin ia meronta, semakin dalam lumpur itu menghisap tubuhnya. Ia akhirnya tenggelam ke dalam lumpur panas. Timun Mas menghentikan langkahnya. Ia lega karena berhasil menyelamatkan diri. Dengan kelelahan, ia berjalan pulang ke rumahnya. Mbok Srini yang terus menangis sepeninggal Timun Mas sangat bahagia melihat kepulangan putrinya. Mereka berpelukan dan mengucap syukur pada Tuhan atas pertolongannya. Sejak saat itu Mbok Srini hidup bahagia bersama Timun Mas.